Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 5 Agustus 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Markus 13 ayat 13. Demikianlah sabda Allah. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dalam bahasa Batak dikatakan, Hosoman nihalak saluhu nadohamu alani guarhu, alai nama nahar di ujungna, ido paluonna, imasahatna. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini menggambarkan masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai masa yang penuh kengerian. Di antaranya tertulis akan ada banyak orang percaya yang harus mengalami persekusi. Di antara anggota keluarga saling menyerahkan untuk dibunuh. Karena nama Kristus, anak-anak Tuhan akan dibenci. Di dalamnya tidak ada pernyataan bahwa orang percaya akan diluputkan dari kengerian itu. Tidak pula dinyatakan Tuhan akan mengerjakan mujizat yang membuat mereka dapat meloloskan diri. Justru mereka disuruh melarikan diri dan menyelamatkan nyawa, serta berdoa agar kejadian itu tidak terjadi pada musim dingin yang akan memperburuk kesusahan mereka. Jika kita perhatikan, ada kalimat pendek yang memberikan janji. Janji itu adalah keselamatan yang akan didapatkan setelah semua peristiwa itu berhasil dilalui. Tuhan Yesus memberikan suatu nasihat untuk dapat melaluinya, yaitu bertahan sampai kesudahannya. Kata bertahan dapat juga diartikan sebagai tindakan tidak mau menyerah, berteguh hati, dan bertekun. Mereka yang bertahan pada imannya meskipun ditimpa kesusahan dan penderitaan yang paling berat sekalipun. Perkataan Tuhan ini sangat penting untuk kita tunaikan agar kita ditemukan tak bercacat pada waktu kedatangannya. Bagaimanapun juga, bertahanlah pada iman kita kepada Yesus Kristus. Maka Ia akan menguatkan dan membalas kita dengan hadiah terindah, yaitu keselamatan. Saudara di dalam Kristus, sejarah gereja adalah saksinya. Matius mati disiksa dan dibunuh di Ethiopia. Markus mati diseret kuda di atas jalan yang berbatu di Alexandria, Mesir. Lukas digantung di Yunani. Yohanes tetap hidup walaupun pernah digoreng hidup-hidup di dalam bak minyak yang mendidih di Roma, dan akhirnya meninggal dalam pembuangan di Pulau Patmos dalam usia yang lanjut. Petrus disalib terbalik dan Andreas mati dengan disalib X di Yunani. Yakobus dilempar ke bawah dari bubungan bait Allah di Yerusalem. Yakobus, anak Zebedeus, mati dipenggal kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus mati dicambuk di Armenia. Thomas mati dilempar di berapian di India. Yudas, saudara Tuhan Yesus, mati dipanah. Matias, pengganti Yudas Iskariot, mati dirajam dan dipenggal kepalanya. Dan Rasul Paulus paling lama disiksa di penjara dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada tahun 67 Masehi. Inilah akhir hidup para Rasul Yesus, dan masih banyak para hamba dan pengikut Kristus lainnya yang menjadi martir dalam tugasnya memberitakan Injil dan dalam mempertahankan imannya kepada Kristus. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah motivasi dan tujuan kita untuk ikut Yesus adalah hanya berkat dan kesuksesan saja? Sudah berapa lama di antara kita yang dininabobokan oleh teologi kemakmuran dan kesuksesan? Hari ini kita dipanggil untuk tetap bertahan apapun keadaan yang kita hadapi. Selamat menekuni kesetiaan dalam iman bagi Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk napas kehidupan dan hari baru ini. Biarlah kami dalam menghadapi hidup ini mengutamakan kehendak-Mu dan setia kepadamu saja. Amin. Selamat pagi Bapak dan Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Kami mengingatkan, mari kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.